Oke, saya hitung sampai 3 ya. Ini kamera saya nggak bisa nih. Tuh. Ya nggak bisa, ya nggak apa-apa kalau nggak bisa. Nanti mungkin nanti di akhir kami sudah bisa. Oke, saya hitung sampai 3. Kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Sebentar, saya simpan dahulu. Lagi, satu, dua, tiga, senyum. Oke, terima kasih. Izin untuk para peserta, jika ada pertanyaan mungkin bisa raise hand atau angkat tangan atau info di kolom chat ya, biar nanti eh, apa namanya bisa paham gitu tanpa harus beliau selesai memaparkan materinya. Dan mohon izin sekali untuk para peserta, eh, mic-nya bisa dimatikan dan sampai ada yang bocor ya, karena biar kita bisa fokus mendengarkan materi narasumber. Izin Bang Rizky, apakah ada sambutan atau sepatah dua kata Bang Rizky? Siap, Bang Rosikin. Sebentar nih saya belum eh, mau sampaikan ini, Bang, terkait kegiatan yang akan kita lakukan pelatihan sertifikasi ini dan nantinya untuk BNSP-nya. Sebentar ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf ini kayaknya apa laptop saya lagi bermasalah, jadi nggak muncul nih fotonya apa eh, dari kameranya. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Gak Jadi apa-apa, gini, Bang. eh, seluruh peserta dan juga Bang Bang Gede selaku trainer kita malam ini, kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi BNSP ini kita sudah yang tahun yang kedua, alhamdulillah masih dipercaya sama pihak Pelindo. Jadi saya mau sampaikan terkait output dari kegiatan ini, teman-teman semua peserta yang memiliki potensi yang bisa eh, untuk menjadi apa ya, bisa untuk apa namanya, dari Pelindo ini akan membuka peluang jadi apa sih namanya? Sorry sorry saya agak agak ngeblank nih karena tadi habis teleponan sama teman. Intinya dari pihak Pelindo akan membuka peluang bekerja sama dengan teman-teman semua. Jadi untuk kedepannya kita bukan hanya pelatihan dan sertifikasi BNSP ini saja. Jadi nanti untuk Pelindo beberapa anak perusahaan akan teman-teman semua akan dibukakan sebagai magang. Intinya sih seperti itu, teman-teman semua. Mohon maaf ya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Rizky selaku Ketua Pemuda Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Utara. Jadi sedikit informasi mungkin di rekan-rekan teman-teman peserta sudah tahu siapa beliau. Beliau adalah yang menginisiasi kegiatan ini selama 2 tahun ini. Jadi tahun lalu itu alhamdulillah sudah banyak orang kawan-kawan kita yang lulus dan sudah banyak dari rekan-rekan kita yang eh, setelah kegiatan ini ada yang magang bahkan dapat pekerjaan di tempat lain ya. Jadi sekali lagi kita apresiasi buat Bang Rizky yang selalu menginisiasi kegiatan ini. Dan insya Allah nanti mungkin tahun ketiga, tahun keempat ada lagi kegiatan ini dengan program-program yang lain gitu. Seperti konten kreator itu program baru dari kita. Karena digital marketing dan desain grafis itu tahun lalu sudah ada, cuman konten kreator di tahun ini itu baru. Mungkin nanti ke depannya ada program-program yang baru. Untuk info-info magang berapa lama nanti mungkin di akhirnya akan diinfokan Ibu Lai ya.
Oke, karena waktu sudah makin berjalan, saya serahkan kepada narasumber kita, Abang Gita Gede Wardana, padanya dipersilakan. Terima kasih Bang Rosikin. Baik, saya share screen dulu ya. Oke. Udah muncul nggak PPT-nya? Sudah, tapi belum share screen. Share screen-nya belum yang ini kamera apa layar Oh, utama. Kayaknya oke. kayaknya ini output kedua ini Ya, atau oke. ya sudah sip. Oke, itu. Baik, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih waktunya teman-teman yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Baik, untuk malam hari ini, apakah tugas-tugasnya saya lihat ada beberapa belum selesai ya, ada yang beberapa yang belum upload, hanya sekitar 10 orang kalau nggak salah tadi terakhir saya lihat. Ada yang terkendala mengenai tugas-tugas kemarin? Nanti tinggal di upload coach, udah selesai sih, tinggal di Oh, sisa diupload ya. Oke, baik. Kalau gitu, berarti aman ya semua. Aman, alhamdulillah. Ya, Insya Allah aman, insya Allah aman. baik. Kita bisa mulai ya. Baik, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang kurang lebih mencakup tentang itu market size, market trend, market potensial. Kurang lebih tiga hal tersebut yang akan kita bahas bagaimana caranya ngeriset market, bagaimana caranya tahu market trendnya, bagaimana cara tahu market potensial dari produk yang akan kita jalankan nantinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada satu kata-kata dari Om Bill Gates, beliau mengatakan, jika bisnis tidak ada di internet, maka bisnis tersebut akan mati atau akan hilang gitu. Itu Om Bill Gates yang mengatakan seperti itu. Jadi rekan-rekan, tentunya di era digital ini semua bisnis akan beralih ke era digital. Jadi kita alangkah baiknya memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan produk-produk yang kita miliki di digital. Jadi pasaran di digital itu untuk Indonesia sangatlah besar, marketnya sangat berpotensi untuk menghasilkan uang dari rumah gitu. Baik, ini ada sedikit insight. Jadi di digital marketing itu ada istilah namanya 3% rule. Jadi 3% rule ini sudah dijalankan para pembisnis-pembisnis digital dunia. Jadi mereka merangkum bahwa ada rule, yaitu 3% rule yang mereka dapatkan. Yang pertama, dari 3% rule ini tentunya akan terjabarkan bagaimana caranya kita mendapatkan nantinya buyer-buyer yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, 3% rule ini sebenarnya 100% dari leads yang masuk di produk kita atau yang masuk dari iklan kita itu biasanya 3%-nya itu termasuk aktif buyer. Jadi dari 100% tersebut hanya 3% orang saja yang melakukan pembayar atau melakukan jadi sebagai aktif buyer, jadi gitu. Jadi ada sebenarnya di 100% itu terbagi menjadi dua, yaitu top buyer dan lower buyer, di mana di top itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu 3% sebagai aktif buyer dan 7%-nya sebagai interest buyer. Jadi orang-orang yang punya ketertarikan membeli produk kita, tapi masih punya pilihan-pilihan mengenai produk kita. Misalkan dia sudah beli produk kita, tapi ada opsi lain di marketplace lain yang produk serupa atau sama dengan produk kita. Nah, PR-nya itu ada di 90% ini. Nah, 90% ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian, di mana 30%-nya adalah orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk membeli, tapi sebenarnya dia mau gitu. Dengan misalkan salah satu contohnya, saya mau beli barang, tapi sebenarnya tidak membutuhkan sekali dengan barang tersebut. Nah, itulah yang akan menjadi target audiens kita nantinya. Di 30% selanjutnya itu orang yang sama sekali tidak tertarik terhadap produk kita, tidak pengen beli produk kita. Nah, ini nantinya tentunya
kita akan gali bagaimana sih caranya mereka agar naik ke bagian top buyer itu, atau di bagian 3% active buyer tersebut. Nah, di 30%-nya lagi, itu merupakan orang-orang yang tidak tertarik sama sekali dengan perusahaan kita. Jadi mereka itu orangnya tidak tahu perusahaan kita, tidak tertarik terhadap produk kita. Jadi itu 30% itu mungkin nanti bisa kita membuatkan konten tentang edukasi produk kita, apa manfaatnya dari produk kita. Jadi sebenarnya PR-nya kita itu sebagai digital marketer itu bisa untuk menjaring 90% orang yang tidak tahu produk kita agar menjadi tahu tentang produk kita. Kurang lebih ini insight dari dari 3% rule yang biasa digunakan dalam digital marketing. Terus di dalam rule tersebut tentunya diterapkan menjadi dua mode digital marketing, yaitu top buyer yang biasa disebut sebagai inbound marketing, dan lower buyer atau biasa disebut outbound marketing. Nah, top buyer ini sebenarnya tidak menjadi masalah untuk kita karena mereka sudah memiliki tertarikan mengenai produk kita, sudah tahu tentang produk kita. Jadi mungkin kita targetnya untuk menargetkan mereka konten-konten yang mungkin kalau punya produk baru, kita retargeting mereka untuk membeli repeat order, beli produk kita yang baru. Nah, yang 90% ini outbound marketing ini tentunya di sini PR besar sebagai digital marketer untuk menjaring mereka. Mungkin dari metode yang kita gunakan, menggunakan metode iklan atau menggunakan organik, itu nanti kita akan bahas. Jadi ada dua mode yang bisa digunakan, yaitu mode inbound marketing dan mode outbound marketing. Jadi tergantung posisinya di mana sekarang itu customer gitu. Kalau sudah di posisi dalam outbound marketing, berarti kita target menggunakan edukasi-edukasi mengenai value-value dari produk kita. Kurang lebih seperti itu. Lalu di dalam di dalam metode tersebut untuk mendapatkan 90% tersebut, 90% orang tersebut, tentunya ada cara yang biasa kita kenal sebagai traffic, mendapatkan traffic. Di sini siapa yang sudah tahu tentang traffic? Bisa bantu jelaskan? Pak Wawan bisa, Pak Wawan. Bisa, Bang? Silakan. Nggak ada ya? Oke, teman-teman, di sini traffic mungkin teman-teman sudah tahu. Ada yang sudah tahu, ada yang kalau belum tahu, mungkin saya bantu menjelaskan. Jadi traffic sebenarnya kita itu tujuannya untuk mendatangkan orang-orang baik dalam bentuk paid traffic atau organic traffic. Jadi di dalam website traffic biasanya ini digunakan untuk website traffic ya. Jadi teman-teman ketika punya produk, kita memasarkan melalui website. Nah, website tersebut agar dikunjungi orang-orang yang ingin tahu tentang produk kita melalui website. Nah, itu biasa disebut sebagai sebuah traffic. Nah, traffic ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu paid traffic dan organic traffic. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah tahu yang mana paid traffic dan organic traffic. Jadi sebagai seorang digital marketer, kita harus bisa membedakan mana yang organic traffic, mana yang paid traffic. Jadi nanti kontennya pun berbeda ketika kita menggunakan paid traffic, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ketika kita menggunakan organic traffic, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi kontennya itu kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda, tapi harus berbeda karena ketika paid traffic biasanya ujung-ujungnya harus menjadi konversi, sedangkan organic traffic biasanya engagement, agar customer itu punya ketertarikan mengenai produk kita, agar customer bisa ada interaksi langsung dengan produk kita. Biasanya seperti itu konten-kontennya. Jadi perlu digarisbawahi, sebelum kita mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya, kita harus bisa bedakan mana yang paid traffic, mana yang organic traffic. Nah, ini kurang lebih gambaran atau analoginya. Paid traffic itu iklan yang berbayar, dan organic traffic tentunya iklan yang konten yang tidak berbayar atau secara organik. Di mana sebenarnya di paid traffic itu terbagi menjadi dua lagi. Nah, di paid traffic itu sendiri biasa kita kenal sebagai paid traffic non ads dan paid traffic ads. Jadi biasa ya kalau kita lihat
kita melakukan endorsement ke para influencer itu biasanya digolongkan sebagai paid traffic non ads. Jadi dia pure kita bayar mereka, tapi tidak menggunakan ads. Mereka menggunakan konten organik mereka, power dari followers mereka. Sedangkan paid traffic ads, ya tentunya kita sudah sering dengar, yaitu berupa Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Jadi yang familiar kita gunakan biasanya ya Google Ads, TikTok Ads, dan Meta Ads. Kalau organik sendiri, ya tentunya kita pakai Google Facebook, pakai Instagram, pakai Google My Business untuk titikan atau maps dari suatu bisnis tersebut, pakai artikel blog, pakai marketplace, pakai konten-konten TikTok, Twitter, dan lain-lain. Jadi kurang lebih pendekatan organik dan pendekatan secara paid itu sangat mencolok ya, sangat kelihatan cara penggunaannya. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan mengenai perbedaan paid traffic dan organic traffic. Bisa bertanya jika ada yang kurang jelas. Kalau influencer itu apa, Mas? Kalau Maksudnya? influencer dia termasuk paid traffic non ads, Mas. Oh, oke. Jadi mereka kan kita bayar, tapi tidak menggunakan iklan, tapi mereka menggunakan dari followersnya mereka. Kita dapatkan engagement dari followers mereka, seperti itu. Ada lagi? Nggak ada ya? Kita lanjut. Jadi sudah jelas ya, mana paid traffic, mana organic traffic. Nah, di sini ada benefit yang didapatkan ketika kita menggunakan organic traffic dengan paid traffic. Nah sebelum ada kelebihan dan kelebihan di antara organic traffic dan paid traffic, itu ada irisannya. Di irisan tersebut sama-sama mendapatkan customer baru, sama-sama mendapatkan followers yang banyak, sama-sama memiliki reach target audience yang luas. Jadi sebenarnya tujuannya sama, cuman ketika organic traffic itu mungkin pergerakannya lamban. Kalau menggunakan paid traffic, jangkauannya bisa lebih luas. Target yang kita dapatkan itu targetnya lebih ideal. Jadi kita bisa mendapatkan target sesuai dengan keinginan kita biasanya. Sedangkan kalau organik biasanya ya kita melalui pendekatan brand awareness, customer relationship. Jadi jatuhnya customer service itu kita melakukan menggunakan organic traffic. Jadi konten yang kita gunakan sebenarnya agar orang-orang tahu tentang produk kita, tapi dia punya interaksi yang lebih daripada menggunakan paid traffic. Nah, kalau paid traffic biasanya memang kita tujuannya untuk menghasilkan konversi orang-orang membeli produk kita. Sedangkan kalau organik biasanya kita gunakan pendekatan-pendekatan ya memang real, tumbuh followers dari produk dari akun kita itu biasanya orang-orang memang punya trust, memang lebih bagus kualitasnya karena mereka itu berjalan dengan organik. Kalau paid traffic ya biasanya kita bisa beli gitu. Semuanya memiliki perbedaan, tapi tujuannya sebenarnya sama, untuk mendapatkan customer baru, untuk mendapatkan jangkauan audiens yang lebih spesifik seperti itu. Jadi di sini bagaimana sih cara mendapatkan customer? Sebenarnya untuk mendapatkan customer yang biasa digunakan sebagai seorang digital marketer itu kita gunakan yaitu funneling marketing. Ada yang tahu tentang funneling marketing? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, Baik, funneling marketing tentunya namanya juga funnel, yaitu corong. Jadi funnel itu tujuannya untuk meraup sebanyak-banyaknya audiens untuk menjadi sales atau menjadi leads. Funnel itu biasanya dalam bentuk corong. Jadi di funnel marketing itu terbagi menjadi 3, yaitu TOFU, MOFU, dan BOFU. Jadi di top of funnel itu biasanya kita menggunakan konten-konten yang jatuhnya awareness, memperkenalkan produk kita, biasa digunakan sosial media update, bisa pakai webpack, bisa pakai video podcast itu untuk menjangkau audiens-audiens yang mungkin bisa ditarget. Nah, selanjutnya setelah dia tahu, dia jatuhnya ke MOFU, yaitu middle of funnel. Jadi di middle ini biasanya dia sudah tahu tentang produk kita, lalu kita edukasi lagi agar melakukan pembelian atau melakukan pembayaran
dari produk kita. Misalkan kalau MOVU biasanya jatuhnya kalau dari iklan masuk ke landing page, di landing page itulah sekarang kondisinya pada MOVU. MOVU itu orang mencari informasi, lalu informasi tersebut agar mereka lebih tahu tentang produk kita, dan setelah sudah tahu maka akan melakukan tindakan ke bagian bawah yaitu BOFU atau button of funnel. Di button of funnel ini biasanya berisikan CTA untuk melakukan payment. CTA biasanya mengarah ke customer service. Jadi MOVU itu dari atas, MOVU itu sebenarnya tingkat di tengahnya itu pure cara kontennya yang kita gunakan konten-konten tentang edukasi mengenai produk kita, keunggulan produk kita. Kita bisa gunakan webinar, kita bisa gunakan apa namanya, orang-orang yang sudah beli, jadi jadikan testimoni itu di MOVU. Setelah dia tahu, kita buat konten bagaimana caranya supaya mereka beli produk kita. Gitu kurang lebih seperti ini gambaran dari funnel marketing. Nah, funnel marketing ini kenapa harus kita pahami terlebih dahulu supaya kita tahu nantinya ketika kita menjalankan iklan, kita tahu mana yang harus kita jalankan iklannya. Dia mau kita awareness, apa kita mau langsung konversi. Jadi konten awareness dan konten konversi tentunya harus berbeda. Ketika kita sudah tahu funnelnya di mana, sisi audiens yang mau ditarget di mana, kita akan enak setting dari iklannya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada salah satu contoh penerapan dari funnel marketing. Jadi di sini biasanya strategi yang kita gunakan untuk funnel marketing itu di bagian tofunya yaitu ada traffic acquisition. Nah, traffic acquisition ini biasa kita gunakan yaitu social media marketing, SEO, SEM, search engine marketing. Itu 3 hal tersebut biasa yang kita gunakan untuk mendapatkan traffic acquisition. Nah, di bagian middle-nya biasanya kita bisa gunakan social media management, content marketing, lalu video marketing. Biasa juga sebagai untuk review-review dari produk kita. Di situ bisa digunakan untuk menarik audiens agar belanja atau membeli produk kita. Nah, di terakhir itu di button of funnel ya tentunya tujuannya untuk purchase. Nah, purchase ini bisa digunakan metode yang digunakan yaitu menggunakan social media management dan marketing, menggunakan email marketing. Jadi orang-orang yang sudah pernah belanja atau mengisi form produk kita email marketing kembali. Kita follow up kembali, tim CS melakukan follow up kembali agar melakukan pembelian di produknya. Misalkan mereka sudah check out tapi dia tidak add to cart tapi tidak melakukan transfer. Itu bisa menggunakan metode social media marketing atau social media management atau bisa juga menggunakan email marketing. Kurang lebih seperti itu dari penggunaan funnel marketing. Jadi sebelum kita membuat konten, kita harus tahu yang mana sih yang menjadi target konten kita. Kalau menjalankan iklan juga begitu. Mana sih target yang mau kita target, orang-orang yang mana? Apakah kita mau awareness, apakah kita mau consideration, apakah kita mau konversi. Jadi harus menentukan dulu kontennya bagaimana. Setelah sudah tahu, lalu buatkan funnel dari produk kita untuk menjalankan iklannya. Kalau dari funnel marketing sendiri, ada pertanyaan dari teman-teman? Tadi saya tanya yang tadi, Coach, yang lebih baik mana, paid traffic atau organic traffic? Baik, kalau saya paid traffic itu sebenarnya untuk percepatan. Kalau organic traffic tentunya itu menjadi fondasi kita untuk ketika kita tidak menjalankan paid ya. Ketika kita sudah tidak punya budget untuk menjalankan iklan, organik ini yang membantu. Biasanya kan kalau organik itu biasanya main di SEO-nya, menggunakan Google My Business-nya. Kalau sudah kuat di situ, walaupun kita tidak jalankan iklan, tetap ada konversi yang terjadi. Sebenarnya harus dilakukan secara bersamaan. Organiknya harus jalan, paid-nya harus berjalan. Itu sih Mas, kalau saya biasanya organik tetap harus jalan, walaupun dia tidak menghasilkan konversi, tapi tetap akan menjadi fondasi ketika kita sudah habis budget kita tidak ada untuk mengiklan, kita bisa mengandalkan dari organiknya. Kalau paid-nya ya kita untuk mencapai target yang lebih luas. Gitu sih Mas.
Kalau saya tidak ada, lebih baik dijalankan dua-duanya gitu. Karena di paid sendiri untuk percepatan sih Mas, untuk mendapatkan target audiens yang lebih luas gitu. Itu sih Mas. Berarti kalau yang punya budget besar, dia bisa melakukan 70 Betul. 30 Iya, paid organik gitu ya. iya, manuvernya lebih, kalau punya budget besar itu enak sekali Mas. Manuvernya bisa omni channel, bisa dia menggunakan di TikTok, Meta, Google, jadi mereka bisa mencakup semuanya gitu. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, di sini sebenarnya sebelum mengkategorikan customer, kita ada namanya buyer journey. Jadi buyer journey ini terbagi menjadi 4 yang biasa dikenal sebagai AIDA. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar AIDA itu seperti apa, yaitu terbagi jadi awareness, interest, desire, dan action. Nah, setiap customer tentunya perlakuannya beda-beda. Ketika mereka dalam kategori awareness atau baru perkenalan, itu tentunya konten-konten yang kita gunakan harus berbeda dengan eh, konten-konten yang ketika orang-orang sudah tahu tentang produk kita. Jadi biasanya kalau awareness di situ perhatian merupakan sebuah keinginan seseorang untuk mencari dan melihat sesuatu. Nah, setelah dia tahu, menjadi interest dong, dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang yang dapat memakai sebagai perasaan ingin tahu lebih dalam mengenai suatu hal. Jadi dia sudah tahu tentang produk kita, dia cari tahu, misalkan cari tahunya melalui Google, dia dapatkan artikel kita atau dapatkan website kita, dia sudah lebih tahu, cari tahu tentang produk kita, sudah tahu, lebih tahu lagi dia masuk ke button CTA-nya, masuk ke customer service olah menjadi konversi. Kurang lebih corong bayarnya itu seperti ini. Jadi ketika ada customer, bisa kita funneling, kita funnelkan ketika dia posisinya di mana. Kalau internet masih sekedar tanya-tanya saja, berarti proses yang harus dilakukan pengenalan produk, proses follow up-nya mungkin berbeda, kasih tahu value-value dari produk yang kita miliki. Nah, di dalam customer journey itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biasanya customer saya golongkan menjadi warm, hot, warm, dan cold. Di sini ketika warm itu dikategorikan berarti customernya sudah tahu tapi belum melakukan pembelian. Tapi kalau hot itu biasanya sudah tahu dan mau melakukan pembelian. Kalau cold ya sama sekali tidak tahu. Jadi customer masih tidak tahu tentang produk kita, ya kita pendekatannya seperti tadi yang kita bahas, sudah pendekatannya melalui blog, melalui sosial media update, konten video, leads management, podcast, dan lain-lain. Jadi metode yang kita gunakan itu berbeda. Jadi perlakuan antara customer cold, warm, dan hot itu berbeda. Saya kasih lihat contoh ketika saya menjalankan iklan, biasanya customer itu saya kategorikan menjadi 3 bagian tersebut. Saya kasih lihat contohnya dulu. Di sini saya menjalankan untuk motor listrik ya. Motor listrik. Tunggu. Jadi customer saya kategorikan menjadi tiga bagian. Tunggu dulu ya. Udah muncul? Kurang besar, Om. Kurang besar ya. Coba.
Masih kurang besar? Masih. Masih, Kak. Masih ya. Saya di sini sudah besar sih. Oke, saya coba. Pak, itu ada artinya ya, Pak ya? Oh, apa hijau, merah, Iya, hitam. supaya enak bacanya aja, Bu. Tunggu dulu, saya lihat. Kenapa nggak muncul? Ini masih kecil ya? Masih, Pak. Masih, Itu Pak. tekan kontrol, CTRL, baru scrollnya di itu naikin. Oh, Di ini. mouse. Oh, anunya, Mbak ya. Mas ya, apa namanya? Tampilannya ya? Iya, Oh, iya ya. Saya kira belum full ini ya. Tampilan dari sudah ya? Masih? belum. Belum, Mas, kalau di sini. Jadi tekan kontrol, lalu di mouse scrollnya itu digeser ke atas, dikatasin, scroll ke atas. Tapi kontrolnya ditekan, Hmm. CTRL-nya. Oke, coba saya share ini. Udah muncul nggak? Iya, sudah muncul. Sudah jelas? Udah mendingan. Oke. Baik, jadi begini teman-teman, di sini saya menjalankan iklan motor listrik. Ini salah satu funnel yang saya gunakan untuk melihat customer saya itu lagi di mana di follow up-nya oleh tim CS. Jadi di sini kita buat tabelnya itu tabel kategorinya, dia apakah motor listrik atau sepeda listrik, namanya, email, nomor telepon, nah alamat kita buatkan sedetail mungkin. Nah di sini yang biasa tadi saya bilang klasifikasikan dia dalam kategori cold atau hot atau warm. Jadi dia masuk dia dalam kategori mana? Kalau dia cold berarti di follow up lagi oleh tim CS. Jadi saya punya CS itu dua yang pegang ini motor listrik, dia pegang yaitu Tari dan Dewa. Lalu untuk follow up-nya sudah sampai mana, dia di follow up apa saja, seperti itu. Terus kalau yang hot berarti sisa sisa di follow up seperti apa. Jadi buatkan tabel seperti ini. Alangkah baiknya dibuatkan tabel. Setelah dia sudah punya tabel, kita sebagai digital marketingnya, sebagai yang menjalankan ads, kita tahu ternyata leads yang masuk ternyata rata-rata bagus. Kalau kategorinya warm kan berarti dia punya minat. Kalau hot berarti sudah punya minat sekali. Nah, kalau semua kategori klasifikasi leads yang masuk itu cool semua, berarti iklan kita belum dapat target audience yang tepat. Kurang lebih seperti ini sih biasa saya gunakan untuk men-tracking customer-customer yang sudah masuk di iklan saya. Ini biasa biasa saya pakai entah di produk apa saja, kurang lebih funnelnya seperti ini. Ada mau ditanyakan mengenai tabel ini, tabel funneling ini? Kak, izin bertanya, itu Baik. yang kolom minat itu gimana ya? Mohon dijelasin. Oke, kalau minat ini sih jenis produk kalau saya. Kan di sini warna produknya. Kalau motor listrik itu ada warna hijau, merah, hitam, kuning, dan coklat. Itu kalau produknya kebetulan yang dijalankan itu satu produk saja dari Greentech gitu. Ini disesuaikan aja kolomnya. Gitu. Dia sebenarnya customernya minat motor warna apa gitu. Itu sih Bu. Tabel Terima kasih, Kak. dari saya, Coach. Ya, silakan. Ini tabel leads ini berarti dapat pada saat kita bikin ads ya. Iya, bikin ads. Kemudian itu secara otomatis masuknya apa memang kita kan ada yang masuk ya misalnya lewat WA berarti harus Betul. ditulis manual gitu dong ya. Iya, Ngisi. ditulis manual dimasukkan sini. Jadi tim CS itu fungsi selanjutnya mereka nge-funnel customernya sampai di mana gitu. Oh, Kurang lebih seperti baik, itu baik. sih Mas. Kalau saya lakukan masih manual karena belum ada tools langsung ngedirect mereka masuk ke dalam satu spreadsheet seperti ini. Oke, oke.
Baik. Ada lagi tadi? Bang Fadli tadi Ya, ASN. silakan. Ini kan tadi udah dijelasin mungkin ya. Jadi leads yang masuk baik itu lewat ads maupun lewat organik yang lainnya. Jadi tim CS-nya itu masukin ke database customer ini. Betul. Nah, itu untuk yang apa namanya SOP follow up-nya, follow up pertama, follow up kedua, ketiga dan seterusnya itu udah ada SOP-nya kah seperti apa gitu. Dan yang kedua nanti buat apa namanya spreadsheet ini kira-kira bisa di-share nggak Mas? Bisa. Itu paling. Boleh. Kalau baik Mas, kalau saya SOP-nya ya, kalau dari follow up pertama itu tergantung kembali ke produknya. Misalkan kalau properti kalau ini motor listrik itu biasanya yang saya sudah jalankan selama dari bulan 11 itu customer rata-rata follow up pertama dia hanya tanya-tanya saya mengenai produknya. Nah, follow up kedua itu biasanya saya tanya kapan mau datang. Itu SOP-nya begitu di motor listrik. Follow up kedua itu biasanya kapan datang Pak? Sekedar sapa-sapa. Biasanya saya suruh CS-nya sapa. Kapan mau datang? Kapan mau transaksi? Kapan mau kunjungan atau mau lihat motornya? Kapan mau test drive? Seperti itu. Terus untuk follow up terakhir biasanya kapan mau transaksi? Biasanya langsung gitu. Kalau sudah tidak ada balasan sama sekali, kapan mau transaksi Pak? Apakah Bapak sudah dapat motor atau belum? Itu biasanya begitu. Follow up terakhir. Nah, kalau sudah tidak ada respon di follow up terakhir, biasa langsung dikasih label. Dia termasuk orang-orang yang mana dia tidak beli atau hanya tanya-tanya saja gitu. Jadi klasifikasinya berarti di sini customer-nya dalam kategori cool gitu. Dimasukkan di sini statusnya dia tidak beli atau hanya tanya-tanya. Mungkin bisa di follow up selanjutnya gitu. Biasanya kalau saya Mas semua nomor WA yang masuk harus di-save di kontaknya CS. Jadi nanti fungsinya funneling selanjutnya itu bisa bikin story. Jadi kebanyakan sih seperti itu kalau behavioral dari motor listrik itu sendiri. Dia tidak beli nih, saya simpan dulu nomornya, saya suruh simpan. Setiap hari itu customer service saya atau CS-nya saya suruh bikin story. Ada orang beli, pasang story. Ada orang beli, pasang story. Jadi mereka, oh ternyata ini punya trust, ternyata ini betul. Kan motor listrik kebetulan di Makassar itu baru ada 3 dealernya. Jadi edukasinya itu agak sulit kemarin. Sekarang di 3 bulan terakhir sudah mending, customer-nya sudah mulai pintar. Jadi mereka sisa diedukasi. Ternyata ini betul bengkelnya atau showroomnya itu tidak pindah-pindah karena banyak showroom di Makassar itu pindah-pindah. Sekarang buka, sekarang tidak seperti itu. Jadi funneling selanjutnya biar supaya mereka bisa beli sih tujuannya. Memang tanya-tanya tapi di save nomornya biar supaya bisa di follow up selanjutnya melalui status. Mungkin dia sempat komen karena banyak setelah dia tidak beli tapi disimpan nomornya, kita pasang-pasang status malah ada yang belanja, beli kembali barang kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Ada tadi mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Iya, boleh lah. permisi Pak, mau tanya. Iya. Iya. Jadi kalau saya mau make sure, Kak, ketika kita sudah melakukan promosi, untuk membuat tabel ini tidak automatically ya, maksudnya kita melalui Iya, proses gitu ya. betul. Jadi bukan kayak tiba-tiba, oh I see. Jadi kita memang ada dalam tanda kutip admin tersendiri untuk melakukan proses sampai akhirnya terfunneling gitu ya. Betul. Betul seperti itu ya. Betul Mbak. Kalau saya biasanya, saya kan kebetulan jalankan ada sekitar 5 perusahaan Mbak, saya bantu hari ini pegang iklannya. Itu setiap yang pertama saya butuhkan itu tim CS Mbak. Jadi memang setiap produk itu ada 1-2 tim CS yang handle, tergantung jumlah leads yang masuk setiap harinya. Misalkan jumlah leads hanya di bawah 20, mungkin saya bisa hanya pakai 1 CS, tapi sudah di atas 20 saya pakai 2-3 CS. Seperti itu. Jadi memang tim CS sendiri, tim iklan sendiri supaya tim iklan bisa menganalisa iklannya, tim CS-nya bisa menghandle customer yang datang gitu, yang hubungi. Seperti itu Mbak. Oh, iya, Coach. Jadi ini kan coba saya sharing untuk pengalaman saya pribadi nih, Mas. Boleh. Apakah gini, karena kan ternyata untuk rentetan sampai seperti ini kan
ternyata butuh beberapa orang gitu ya. Betul, Dan budgeting untuk marketing itu kan otomatis berarti harus dalam tanda kutip kita modal dulu, ya nggak sih? betul, betul. Kalau misalnya kita punya produk, tapi modal kita terbatas juga, aku membuat data analisa seperti ini juga agak susah, ya kan? Iya, Ah, ini nih terkadang permasalahannya karena kita punya ilmunya, tapi karena kemampuan, bukan kemampuan ya, lebih iya, ke tenaga. karena finansial ya, finansial kita terbatas, tidak bisa hiring orang untuk admin CS dan lain-lain. Akhirnya walhasil data yang kita dapatkan tidak seakurat kalau kita punya modal, betul tidak Mas? Betul. Jadi ya ini hanya pengalaman pribadi aja, soalnya memang saya terkendala di sini nih di CS-nya ini. Oke, katakanlah ilmunya dapat, tapi karena belum ada uang untuk hire orang, untuk gaji orang, jadi ya itulah seperti Eh, itu sih. iya, Mbak. Kalau saya dulu sih pernah posisinya saya sebagai konten marketingnya, saya buat websitenya, saya pegang iklannya, saya follow up customernya. Saya juga sebelumnya ini kalau motor listrik saya semua lakukan sendiri, Mbak. Setelah berjalan 4 bulan, saya dapat baru saya coba lempar ke CS. Saya ambil rekan untuk khusus handling ini karena kewalahan gitu. Setelah kewalahan tersebut baru saya handling, tapi jatuhnya freelance sih Mbak, freelance mungkin solusinya freelance atau bagi hasil seperti itu, komisi lah berapa Tapi persen dikasih gitu. tapi memang worth it ya Mas ya, kalau untuk seperti itu ya. Worth it Kok banget gitu. worth it banget sih Mbak karena kita fokus di customer tuh beda, kita controlling saja Mbak. Kalau ads-nya kita sendiri, kalau saya kebetulan saya pegang ads-nya, jadi saya ads pure control ads, apakah ads-nya hari ini jelek atau tidak saya pantaunya lewat sini. Oh ternyata rata-rata customer yang masuk itu bagus ya, hot atau warm itu saya kategorikan iklannya bagus karena mereka punya ketertarikan karena sebelumnya sudah saya briefing CS-nya ini kategori leads-leads yang hot itu seperti ini, yang warm itu bertanya begini, kalau yang kabur kasih ke, maksudnya tanya langsung hilang kasih kategori di cold gitu. Enak banget sih Mbak kalau sudah ada 2 orang yang kerjakan, kalau sendiri memang agak trik sih. Tapi sebelumnya saya sudah pernah 2 kali jalankan itu sendiri-sendiri Mbak. Properti pernah, jadi freelance juga properti, pegang sendiri. Saya buat iklan, saya CS-nya sampai jam 12 malam sih Mbak, nggak ada istirahat. Itu sih. Ya, iya, iya, iya. Terima Mas, kasih Coach atas penjelasan. Iya, sama-sama. Kos, tanya Kos, Iya, silakan. untuk nyari tim CS itu gimana nih Kos? Kalau saya biasanya mahasiswa baru, Mas. Saya Hah? mainnya di mahasiswa baru, mahasiswa baru. Oh, Ini, mahasiswa baru. Iya, iya iya. kan banyak mahasiswa baru sekarang kita lihat kurang mereka apa ya, kurang daya serap untuk dapat kerja yang bagus. Kadang saya karena di kantor itu ada kayak magang, mahasiswa magang itu, ketika magang mereka selesai magang, saya tanya mereka punya kerjaan nggak, mau sampingan nggak, saya tawarilah ini gitu. Ada beberapa saya ambil, saya tawari, coba mau pegang ini, kalau dia mau kita buat perjanjian aku bagi hasil berapa, kalau dia mau ya jalankan gitu. Biasanya kebanyakan sih mahasiswa baru saya ambil Mas. Mahasiswa yang nggak punya pekerjaan sementara, dia mau cari tambahan, atau orang yang mau, teman yang mau ambil kerjaan tambahan, itu biasanya itu saja sih Mas, paling banyak Biasa, mahasiswa. Iya, biasa pembagiannya gimana Mas? pembagiannya saya biasa kalau ini saya baginya kan 30-70. Jadi pertama 50% itu saya kasih dia sebenarnya. 50% baru di 20% itu untuk budget iklan saya alokasikan. Terus 50% itu masuk ke saya gitu. Oh gitu. Atau tidak, kalau biasanya itu per pieces Mas. Kalau barangnya per pieces kita sudah tahu berapa apa namanya keuntungan kita punya, per pieces misalkan saya kasih 10.000. Kalau ini kalau motor listrik ini ada yang bagi persenan, ada yang bagi per unit. Jadi per unit saya kasih itu 150 Mas. Oh gitu. Oke, oke, oke. Paham, Ah, paham. Sip, sip, sip. iya Kasih Mas. Mas ya. Siap. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi.
Tadi kita baru sampai di sini. Sudah muncul PPT saya? Muncul ya PPT-nya? Belum full screen, Mas. Belum full screen ya? Nah, udah? Ini tampilan presenter, Mas. Apa ya? Ini coba. Nah, sip. Oke, baik. Tadi sudah kita bahas mengenai kategori-kategori dari customer itu sendiri. Selanjutnya di sini penerapan biasanya kita dalam bentuk iklan ya. Kalau saya jalankan di Meta sendiri, biasanya gini, di platform misalkan Facebook ya. Facebook kita create audiensnya, kita masukkan, misalkan dia mau dijangkau di mana, area Makassar saja. Spesifik audiens kita buat di Facebook. Ini funnelnya ya, spesifik audiensnya kita buat di Facebook. Setelah kita sudah buat, dia akan masuk ke iklan, dimunculkan di iklan, lalu masuk ke landing page. Nah, di landing page itu sendiri tentunya ada CTA yang mengarah ke purchase. Kurang lebih gambaran kalau saya beriklan itu seperti ini. Jadi kita buat audiensnya di platform yang kita gunakan. Kalau saya pakai Meta, saya buat di Facebook. Setelah itu akan saya buat kontennya. Setelah saya buat kontennya, selesai konten dipublish, lalu masuk ke landing page. Di landing page biasanya saya masukkan ke WA. Kalau produknya di under 500.000, saya biasa langsung automatic payment. Saya pakai order online, jadi dia langsung customer itu langsung lakukan pembayaran di sana. Jadi tidak melalui follow up lagi. Kalau barangnya itu di atas 500.000, biasanya saya pakai pendekatan ke WA. Kalau dulu saya properti, biasanya di sini di landing page itu ada CTA-nya mengarah ke WA, karena properti biasanya orang-orang yang mau belanja properti itu tidak mungkin langsung transaksi atau transfer tiba-tiba 1 M itu lewat transfer begitu saja tanpa datang ke ke marketing galerinya, seperti itu. Kurang lebih jadi teman-teman nanti kalau mau buat iklan harus di funnel seperti ini. Kira-kira produknya itu funnelnya seperti apa, harus dispesifikkan seperti ini. Setelah sudah di funnel baru kita buat iklannya. Kurang lebih begini contoh yang biasa saya lakukan. Nah, di sini kita akan singgung sedikit tentang inbound metodologi flywheel. Di sini sebenarnya inbound metodologi flywheel itu sebuah pendekatan pemasaran yang berfokus pada menarik, melibatkan, dan menyenangkan pelanggan. Jadi sebenarnya flywheel itu inbound marketing itu sebenarnya customer kita yang sudah belanja, customer kita yang sudah pernah melakukan transaksi itu dalam bentuk dikategorikan sebagai inbound marketing. Nah, di sini di customer tentunya dibagi menjadi 3, yaitu attract, engage, dan delight. Di attract sendiri, dia biasanya pelanggan kita yang sudah pernah belanja. Jadi konten-konten yang kita berikan itu biasanya konten-konten yang relevan dengan kebutuhannya dia. Lalu di engage biasanya kontennya itu konten-konten mengenai review-review produk, mengenai value produk. Lalu di delight itu biasanya apa sih keresahan dari pelanggan tersebut, apa yang dia butuhkan, biasanya itu kontennya mencakup pada kategori delight. Kurang lebih seperti itu. Ini biasanya di konten yang digunakan di attract beda, di engage beda, dan di like beda. Dia biasa berupa ads, berupa video, lalu di engage berupa leads follow, email marketing. Kalau di like berupa smart content, email marketing, conversion inbox. Kurang lebih ini sedikit gambaran mengenai inbound marketing. Jadi inbound dan outbound itu sebenarnya hal yang harus dijalankan secara berbeda. Ketika perlakuan kita kepada customer itu berbeda. Di inbound marketing yang secara garis besarnya itu customer kita sudah tahu mengenai produk kita. Kalau outbound marketing
Di situ biasanya customer kita belum tahu tentang produk kita. Jadi biasa kita lihat iklan-iklan di TV, ya mau bodo amat, kita hanya iklankan saja produk kita tanpa harus tahu mereka suka atau tidak suka. Jadi kita pure khusus untuk memperkenalkan produk kita. Itu kalau outbound marketing. Kalau inbound marketing, produknya sudah ditahu. Kurang lebih itu perbedaan antara inbound dan outbound marketing. Nah, sebelum itu kita akan bahas mengenai produk. Nah, di produk itu ternyata punya alur. Yang pertama ada problem, ada solution, lalu lahirnya produk. Jadi ketika kita mau melahirkan produk, sebenarnya harus ada problem dari customer kita. Misalkan customer kita pengen makan kue tar di daerah tersebut, tidak ada penjual kue tar. Ya solusinya kita menciptakan produk kue tar gitu. Lalu solusi dari customer tersebut terjawab dengan produk yang kita miliki. Kurang lebih alur dalam sebuah produk itu seperti ini. Ada problem, kita beri solusi, lahirlah produk kita. Seperti itu. Ada pertanyaan mengenai produk? Mungkin pertanyaannya agak beda nih. Ya, boleh. Tadi kan saya tahu ada buat untuk check out ya. Buat check out Iya. itu kan ada Berdu sama OO ya. Iya, OO. Nah, itu mendingan mana, Mas? Kalau saya sih dari sisi user interface-nya sih, Mas. Kalau saya masih di order online. Karena Berdu itu saya belum pernah pakai Berdu sih. Saya baru masuk di order online dan pernah langsung transaksi dengan ada aplikasi teman saya buat. Jadi saya menggunakan aplikasi dari website dari teman saya sendiri. Kalau Berdu sebenarnya hampir sama sih, Mas. Di situ ada pembuatan LP ya. Langsung buat LP, ada pengiriman juga di situ ada. Kalau di order online saya pakai karena senang user interface-nya bagus, Mas. Itu sih. Nyamannya aja di mana, Mas. Kalau bagus dan tidaknya itu kembali ke kebutuhan kita dari produk kita sih. Kalau OO kan ada itu juga, ada landing page juga kan sekarang kan? Iya, ada landing page, ada fitur pengiriman, Pengiriman banyak. ya betul. Iya, ada Facebook whitelist, itu banyak sekarang kalau order online gitu. Itu sih, Mas, makanya saya pakai itu gitu. Siap. Makasih Mas ya. Siap. Ada lagi? Kalau Anda kita lanjut ya. Kan kemarin kita sudah bahas mengenai DMC ya, Digital Marketing Model Canvas. BMC, Business Model Canvas. Di sini di BMC itu ada value proposition dan customer segment. Nah, di sini sebenarnya ketika kita punya produk, tentunya harus melahirkan solusi atau menjadi solusi untuk customer kita. Di sini ada contohnya. Di sini saya kasih lihat. Jadi produk dengan value proposition dengan customer segment itu harus klub. Misalkan kita punya produk kita itu harus menjadi solusi dari customer kita. Di situ mungkin keuntungan yang diinginkan pelanggan. Jadi produk kita itu menjadi sebuah sebuah solusi mereka. Lalu customer biasanya itu memiliki keresahan-keresahan, memiliki masalah. Nah, masalah itu terjawabnya dari produk kita. Kita menawarkan keresahan-keresahan yang dihadapi oleh customer. Lalu nanti saya kasih lihat contohnya deh. Langsung kita ke contohnya aja, itu contohnya Gojek. Bagaimana klubnya antara value proposition dengan customer segment. Jadi di sini ada salah satu contoh dari Gojek itu sendiri. Jadi Gojek itu sendiri memiliki customernya Gojek itu memiliki keresahan tidak dapat melacak kendaraan, tidak dapat memesan dan membatalkan sekali klik, lalu pembayaran praktis dan sangat mudah, lalu pengemudi terpercaya. Di sini masalah yang dihadapi oleh customer Gojek, lalu Gojek melahirkan solusinya mereka, yaitu berupa navigasi perjalanan yang kita bisa lihat di Google Map, lalu dapat mengatur semua detail perjalanan dalam satu platform, opsi pembayaran yang otomatis. Jadi masalah-masalah yang dihadapi customernya Gojek diberikan solusi oleh Gojek itu sendiri. Lalu customer jobs, di customer jobs itu biasanya berupa to-do list dari customer itu sendiri. Yang di sini kalau Gojek tentunya dia punya list yang pertama menghubungi layanan taksi atau tukang ojek. Kedua, mengatur biaya perjalanan.
Ketiga, dia menunggu sampai taksi atau tukang ojek datang. Dan keempat, terakhir membayar ongkos. Jadi service ini adalah list dari keresahan itu customer, diberikanlah service oleh Gojek yang berupa aplikasi Gojek, GoCar, GoRide, dan Go Bluebird. Jadi ini salah satu contoh bagaimana penerapan value proposition dengan customer segmentnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam produk sebenarnya kita harus punya 3 hal, teman-teman. Di produk itu harus punya 3 hal. 3 hal utama itu berupa problem solving, pasarnya besar, dan demand-nya tinggi. Kalau kita sudah punya produk, tidak punya pasar, itu rugi. Kita punya produk tapi tidak ada permintaan, itu juga rugi. Jadi kita punya produk itu harus punya pasar yang besar, sebenarnya pasar yang besar, dan permintaan yang tinggi. Untuk mendapatkan mendapatkan pasar yang besar dan permintaan yang tinggi, itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Salah. Sorry. Yang pertama, tentunya kita harus meriset target market kita. Apakah muncul enggak? Belum Mas, belum. Oh ya, oke. Ada 3 hal yang harus Sudah. kita lihat. Yang pertama harus riset target market. Marketnya apakah sales marketnya apakah besar atau tidak. Lalu tren dari market itu sendiri bagaimana? Apakah trennya nanjak, datar, atau turun? Jadi tren market itu ada 3, ada menanjak, ada landai, dan ada turun atau terjun bebas. Lalu yang ketiga itu market potensial. Jadi ketika kita punya produk, kita harus riset 3 hal ini. Nah, menggunakan riset tersebut ada tools yang bisa kita pakai. Salah satunya Ubersuggest, Google Keyword Planner, bisa juga Google Suite. Nanti kita langsung contohkan ya bagaimana cara ngeriset target market. Kalau yang pertama kita bisa coba Ubersuggest kita untuk riset apakah marketnya itu tinggi, besar atau tidak. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah buka platform ini? Ada yang sudah pernah buka? Ada yang pernah pakai? Sudah. Oke, syukurlah. Mungkin yang sudah bisa menyimak saja, yang belum, teman-teman bisa buka websitenya sendiri. Di sini coba saya share dulu. Oke, Ubersuggest. Ini silakan masuk ke websitenya. Share. Udah muncul nggak? Jadi saya oke. Jadi sebelumnya masuk ke website, silakan daftar pakai emailnya. Teman-teman bisa coba langsung yang punya laptop di depan laptop sekarang, silakan akses Ubersuggest. Di sini tujuannya untuk melihat market size dari produk yang kita mau jalankan. Jaringan saya deh. Oke. Silakan buat akunnya. Cara penggunaan Ubersuggest seperti apa? Kalau sudah masuk ke websitenya, cari ke keyword overview. Ini untuk yang free ya. Jadi yang free itu biasanya hanya bisa pakai 3 kali, terbatas, dan data yang ditampilkan pun terbatas. Misalkan saya coba di sini sepeda lipat. Sepeda lipat, ingat menggunakan bahasa Indonesia, lokasi di Indonesia, lalu search. Ini di sini
search volume-nya itu high. Jadi orang yang target dari size penggunaan sepeda lipat itu sangat tinggi. Semakin tinggi di sini semakin bagus. Lalu SEO-nya itu 51. Jadi semakin tinggi nominal di sini atau nomornya, semakin tinggi juga rankingan SEO-nya. Kalau paid difficult-nya itu orang yang mengiklan menggunakan keyword sepeda lipat. Itu ada 92 orang. Lalu CPC-nya biasa kalau kita ngiklan di Google itu kita bayar CPC itu sekitar 881 perak. Jadi teman-teman bisa lihat trennya itu seperti apa. Di sini ada semua, terus konten-konten yang mengarah ke sepeda lipat itu ada sepeda.me, ada iprice.co.id, ada production. Jadi teman-teman bisa lihat ternyata peminat sepeda lipat itu masih tinggi gitu. Volume punya market dia volumenya cukup tinggi. Jadi enak bisa kita pasarkan kalau mau misalkan ada bisnis sepeda lipat seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai penggunaan Ubersuggest? Mas, ini Iya. kalau pencarian limitnya jumlah kita melakukan nyari atau waktu? Jumlah melakukan cari sih 3 kali, Mas. Kalau Oh, mau 3 kali. iya 3 kali biasanya. Kalau Oke. yang berbayar tuh unlimited. Jadi saya pakai yang free. Jadi biasanya kalau lagi mau cari lagi pakai akun lain gitu. 3 kali pencarian. 3 keyword lah. Oke, siap. Oke, ada lagi? Jadi teman-teman kalau mau riset market itu menggunakan Ubersuggest. Ada banyak tools yang bisa kita pakai, salah satunya ini. Terus selanjutnya untuk riset trennya. Di sini riset tren kita bisa pakai Google Trend. Google Trend. Siapa yang sering menggunakan Google Trend? Ada yang belum pernah menggunakan Google Trends? Mas nanya dong. Ya. Tadi saya lagi nyoba nih nyari. Kalau pet difficult-nya 10 artinya berarti gimana? Pet difficult 10 itu ada 10 orang yang mengiklan menggunakan keyword tersebut, Mbak. Oh, berarti nggak banyak ya? Nggak banyak. Jadi kalau search volume-nya tinggi baru orang yang mengiklan sedikit, bagus sih, Mbak. Berarti kita bisa punya potensi untuk produk serupa sih. Ini kan kalau di sini 881 per klik ya. Ini Iya. 480 artinya budgetnya nggak gede juga ya? Nggak gede. Jadi cost per kliknya itu 400-an ya, 400 perak. Itu. Cuman search volume-nya sih kecil, cuma 6.600. Oh, dia di situ high atau low? Ada tulisannya ya, average. Average. Masih bisa sih, Terus Mbak. SEO difficulty-nya easy, dibilang cuma 28. Oh iya, bisa. Berarti gampang, Mbak. Nggak terlalu susah kita untuk capai SEO-nya. Oh, pakai iklan paid juga worth it ya? Iya, worth it. Jadi di bawahnya itu ada keyword ID itu, keyword yang relevan. Mbak bisa juga lihat di suggestion-nya ada berapa keyword. Oh, kita lihat di situ sih. Dia iya. sarannya pakai keyword apa ya? Iya, sarannya kita pakai keyword apa gitu. Keyword yang serupa ya, yang punya volume tinggi gitu. Iya. Pakai ini ya. Oke, makasih. Baik, sama-sama Mbak. Ada lagi? Kalau Google Trend kayaknya sudah sering gunakan ya semuanya. Coba saya di sini coba contohnya itu Google Trend sepeda lipat. Jadi di Google Trend ini kita bisa membandingkan antara produk kita dengan produk-produk yang lain atau produk yang serupa. Untuk keyword sepeda lipat silakan untuk kategori harinya itu biasanya saya risetnya itu per 90 hari terakhir. Semua kategori, semua penelusuran biasanya. Jadi sepeda lipat
Misalkan saya untuk keyword sepeda lipat 90 hari terakhir ternyata potensinya itu naik turun ya. Dia trennya naik turun. Coba sepeda lipat saya bandingkan dengan sepeda anak. Misalkan saya punya bisnis sepeda gitu. Saya mau jual sepeda apa sih yang cocok di marketnya gitu. Sepeda anak dengan sepeda lipat yang mana lebih banyak orang cari. Hari Ternyata keyword-keyword yang keluar itu kalau misalnya kita mau nembaknya ke web, berarti di webnya keywordnya masih dimasuk-masukin ya? ya serupa dengan keyword yang relevan, Mbak. Coba kita lihat 12 bulan terakhir. Kalau sepeda lipat dan sepeda anak ternyata demand-nya tidak terlalu bagus ya. Sama-sama rendah. Itu bisa di breakdown lagi. Jadi di sini punya beberapa data. Misalkan teman-teman mau mengiklan nih. Mengiklan, saya biasanya risetnya di sini perbandingan keywordnya. Setelah itu di breakdown ternyata peminat sepeda lipat dan sepeda anak itu ada di Pulau Jawa saja. Jadi iklannya bisa ditargetkan mungkin orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Sulawesi tidak perlu, Kalimantan tidak perlu karena tidak banyak gitu. Terus biasanya bisa di breakdown lagi di kota mana sih kotanya biasa ini. Kota-kota yang di Pulau Jawa itu di kota-kota mana saja yang bisa kita target. Surakarta, Semarang, Tangerang, Jakarta gitu. Misalkan ini motor listrik, coba deh. Listrik banyak nggak? Dengan sepeda listrik. 12 bulan terakhir tuh permintaan seperti apa? Wah, tinggi. Jadi peluangnya yang besar gitu. Kalau sekarang di Makassar memang juga lagi tinggi-tingginya sih. Jadi saya biasanya kalau target buat iklan, saya lihat dulu untuk 12 bulan terakhir itu tinggi enggak permintaan. Kalau tinggi ya bisa ditarget gitu. Ini kurang lebih seperti ini. Tampilan-tampilan data-data yang bisa kita baca mengenai keyword yang kita masukkan. Jadi di sini kelihatan juga produk yang terkait atau yang serupa, merek-merek yang serupa itu ada di sini. Kurang lebih itu saja dari Google Trend. Ada yang mau ditanyakan mengenai penggunaan Google Trend? Tidak ada ya? Bedanya berarti sama Uber Support lebih kemana kan sama aja ya? Kalau mau lihat market size-nya itu biasa pakai Ubersuggest, Mbak. Kalau Google Trend itu biasanya kan dia trennya untuk lihat tren sih, lihat tren bulan ini, 1 bulan terakhir gitu, Mbak. Kalau Ubersuggest dia semuanya, Mbak. Dia apa ya? Tidak tergolong per bulan gitu. Oh, artinya jadi dua-duanya tetap pas dilihat secara holistik. Iya, secara holistik harus dilihat sih, Mbak. Oke. Kalau tool selanjutnya itu biasanya kita pakai, kalau saya pakai riset market potensial itu biasanya pakai social blend. Kalau saya ngiklan sendiri, biasanya ngintip kompetitor pakai Google Meta Business Suite. Ads Library saya pakai Ads Library. Jadi teman-teman bisa ngintip iklan-iklan yang kira-kira siapa saja punya iklan dari kompetitor kita. Jadi silakan ketik ads.library, cari, kita cari ngintip iklannya dari kompetitor-kompetitor kita. Siapa sih kompetitor dari produk serupa dengan produk kita? Dia cara ngintipnya itu menggunakan Ads Library. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Terus masukkan kategori iklan, semua iklan. Misalkan tadi motor listrik. Motor listrik. Banyak enggak ngiklannya? Banyak yang iklan atau tidak? Kita akan lihat. Ternyata banyak. Dari ini salah satu kompetitor yang termasuk dalam
apa ya, kategori motor listrik, keyword motor listrik. Kita bisa lihat di sini semua kompetitor-kompetitor kita. Yang ada seluruh Indonesia sih ini semua jatuhnya. Coach, ini khusus untuk yang iklan di Meta ya? Iya, Meta. Kalau mau Meta biasanya kalau advertiser baru ya Mas, saya dulu waktu baru jadi advertiser, cara duplikatnya di sini. Saya lihat di sini copywriting, belajar copywriting dari iklan-iklan orang, dimodifikasi baru dituangkan di iklan saya gitu. Kita ngintipnya di sini. Kalau baru belajar iklan, silakan buka Meta Ads Library-nya. Dari untuk metanya bisa kita lihat iklan-iklan yang serupa dengan produk kita itu bisa kita modifikasi, kita tiru, lalu kita edit bagaimana cara mereka menuangkan iklannya gitu. Performanya kelihatan nggak, Kalau performa Mas? nggak kelihatan Oh, sih Mas. disembunyikan ya. Iya disembunyikan karena kalau performa sama budget kelihatan kita bisa Mas, kita bisa saingi mereka gitu. Nah, itu dia maksudnya. Betul. Kalau performa kan kembali ke dashboard masing-masing. Kita hanya bisa melihat siapa kompetitor yang mengiklan di platform tersebut. Kurang lebih itu sih teman-teman, bagaimana cara ngeriset target market, market trend, dan untuk market potensialnya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada mau ditanyakan, kayaknya slide-nya sudah habis juga mengenai bagaimana cara riset market. Ini Mas, relevansinya bisnis model Canvas dan yang tadi value proposition Canvas ketika kita gunakan ke ya secara praktis lah gitu ya, secara praktis kita ngeriset itu gimana ya Mas ya? Tips praktisnya. Sebenarnya kalau BMC-nya ya Mas ya, bisnis model Canvas-nya itu kita ngerancang untuk bisnisnya. Kalau untuk penerapan di sosial media atau digitalnya itu pakai DMC-nya Mas, penerapan DMC-nya. Jadi untuk target digitalnya, untuk buat market digital, potensial market digitalnya kita ngerancangnya itu di DMC-nya, digital marketing canvas-nya, gitu Mas. Relevansinya dari situ. Oke, baik. Jadi selesaikan dulu yang itu, yang BMC, Ya. lanjut ke yang digital, baru mulai research ke sini ya. Iya, riset ke sini. Itu kurang lebih tahapannya seperti itu. Karena kan kalau BMC pure mengenai bisnisnya, Mas. Semua internal bisnisnya ada di BMC. Kalau DMC, Digital Marketing Canvas-nya, pure bagaimana cara kita memasarkan produk kita secara digital. Gitu. Itu sih, Baik, Mas. Mas. Terima kasih. Clear. Baik, sama-sama. Ada lagi? Iya, silakan. Kebetulan di pertemuan pertama saya kurang optimal ikutnya karena memang kondisinya benar-benar kurang memungkinkan. Apakah saya diizinkan untuk nanti japri atau seperti apa ya? Boleh, nanti di japri aja Mbak. Japri ya? Iya. Coachnya langsung ya? Iya, sama-sama. Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada, untuk tugas kedua teman-teman, silakan nanti teman-teman riset tentang produk yang kemarin sudah dibuat di BMC-nya, riset market size-nya, riset market trend-nya, sama riset market potensialnya. Jadi silakan buka pakai Ubersuggest, bisa pakai Google Trend untuk trend marketnya, market potensialnya bisa pakai Meta library ini, ads library-nya. Nanti silakan dimasukkan keywordnya dari produk masing-masing, lalu di screenshot di sini. Screenshotkan atau mau dijelaskan juga nggak apa-apa, lalu diupload di tugas kedua, nanti di Google Drive. Begitu. Ada pertanyaan? Apa aja sih, Coach? Market size? Market size, market trend, sama market potensial. Oke. Jadi nanti bisa di screenshot dari yang sudah dibuat, kan kemarin sudah bikin BMC. Nah, produk yang ada di BMC itu di reset melalui keyword-keyword yang kita gunakan gitu. Bisa menggunakan Ubersuggest-nya bagaimana potensialnya, terus market trend-nya di Google Trend bagaimana, untuk Ads Library apa dia ada tidak mengiklan di Facebook gitu.
Ada lagi? Ya, silakan. Ya, Boleh, Coach. halo Mas Gede. Ya, Mas Ya, Rahmat. Mas mau tanya terkait tadi yang eh, produk jalminya, yang ada, yang khususnya yang value proposition Value terkait proposition. problem solving. Ya. Nah, misalnya produk yang akan kita coba buat itu sudah ada. Nah, itu kondisinya terkait problem solving ini gimana ya? Mungkin yang kita bisa lakukan, misalnya sama dengan kondisi yang produknya sama, sehingga yang bisa kita mendapatkan nilai value proposition-nya gede. Oh, jadi Mas itu sudah punya produk yang sama dengan kompetitor gitu ya? Iya, misalnya kalau misalnya kita ngeliat ada produk seperti ini, nah, tapi kita mau kembangkan nih, uh, tapi ataupun misalnya mungkin yang di market sama-sama mungkin sama-sama jual nasi gitu, Mas Gede, misalnya sama-sama jual nasi uduk misalnya kan banyak banget tuh, Ya. bisa seperti itu. Oke, kalau saya sih biasanya kalau produknya sudah ada di pasar ya, produk yang sudah ada di pasar ya kita harus punya pembeda satu lah, yang pembeda unik Mas. Biasanya kalau misalkan kita jual nasi uduk itu kita lihat kompetitor di sekitar kita, nasi uduknya itu mungkin dari segi rasa hampir sama semua ya, hampir sama semua. Dari sisi packagingnya bagus enggak? Kadang-kadang saya lihat kalau makanan itu orang mau beli makanan karena packagingnya aja, packaging yang menarik. Kalau memang dari produknya sama, rasa sama, packagingnya kasih yang beda Mas gitu. Lihat dari sisi makanannya, apakah makanannya kalau nasi uduk saya kalau kurang nasi uduk ya biasanya itu pakai anu ya, yang di langsung santan ya, dimasak santan kalau nggak salah ya. Itu mungkin pasang nasi uduknya dinaikkan aroma pandan gitu. Bisa ditambah begitu mungkin. Pembeda dari produk-produk yang lain sih Mas. Produk-produk yang serupa gitu. Biasanya seperti itu, harusnya seperti itu gitu. Supaya kita punya value lebih daripada mereka gitu yang ada di sekitar. Jadi kita harus riset dulu produk yang di sekitar itu apa sih kelebihan-kelebihan mereka. Nah, setelah kita sudah dapat, baru kita buat pembeda dari produk-produk mereka gitu. Buat hal beda, sedikit saja berbeda dari produk mereka, pasti customer akan melihat produk kita gitu. Itu sih Mas biasanya. Baik, berarti nggak mesti selalu yang berhubungan dengan problem solving itu Iya, ya, Mas Gede betul. ya? Karena kan biasanya problem solvingnya sudah terjawab gitu ya oleh produk yang sudah ada gitu. Sekarang kita narik menjadi produk yang sama tapi punya value yang berbeda. Kita tarik value-nya aja gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Gede. Baik, sama-sama Mas. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kedua hari ini. Mengenai tugasnya kurang jelas bisa nanti teman-teman yang tidak hadir atau yang kurang jelas bisa di grup saja kita diskusinya. Silakan tanyakan di grup kalau ada kurang jelas mengenai materi yang sebelumnya hari pertama bisa juga chat langsung pribadi saya gitu. Nggak apa-apa. Baik, itu saja dari saya. Sekian saya kembalikan ke Mas Rofik ya. Iya, siap. Terima kasih Bang Ade Wardana atas materi yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih. Izin untuk para peserta untuk tidak keluar dulu. Seperti biasa, kami minta kameranya di on cam karena kita akan ada dokumentasi untuk laporan. Sambil berjalan ada link absensi dia di kolom chat ya, silakan diisi. Mohon izin untuk para peserta, kameranya bisa dibuka. Sekali lagi, teman-teman yang masih
off cam, mohon dibuka kameranya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan dahulu. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Terakhir, tolong tangannya diangkat jempol. 1, 2, 3. Masih Oke. nggak bisa Pak kameranya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita, Abang Gede Wardana, atas materi yang luar biasa. Kita akan kembali lagi di pertemuan kita ketiga minggu depan. Dan sebelum keluar, mohon izin, ada link absensi di kolom chat, mohon diisi. Udah Kita tutup. Pak. Ya, Nah, kalau materinya nanti dikasih kah? Sudah ada di grup. ya di grup Ibu Oh, udah ada. ada grup ya? Yang minggu Terima lalu kasih udah ada Pak di grup. Gede. Iya, sama-sama Mbak. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi semuanya. Makasih banyak, Mas. Iya, Yang sama-sama. belum absen ya, ada di kolom chat. Yang sudah absen boleh keluar.